Sama seperti di video logika Super Sentai, di franchise Ultraman ini juga memunculkan beberapa formula yang terkesan konyol di mata penonton. Memang saat masih kecil dulu, kita tidak pernah protes atau mempertanyakan apapun yang ada di dalamnya, karena semua dipersepsikan dengan sangat keren di mata anak-anak. Namun seiring waktu berjalan dan bertambahnya usia kita, kebanyakan penonton menganggap itu semua terasa begitu konyol dan juga lucu. Untuk episode kali ini, mungkin ada beberapa persamaan segmen bahasan dengan video logika konyol di Super Sentai. Jadi mohon dimaklumi, sebab itu merupakan formula umum yang terjadi di serial tokusatsu. Maka dari itu, jangan terlalu serius menanggapi pembahasan ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita ulas 7 logika konyol di Ultraman versi Tokofax Indonesia. Menunggu lampu berkedip baru mengeluarkan jurus terakhirnya. Bagi fans sejati Ultra Series pasti sudah tahu dengan istilah color timer, yakni lampu kristal yang terdapat di dada para Ultra yang berfungsi sebagai power meter atau indikator kekuatan mereka. Pada dasarnya, Ultraman hanya dapat bertahan 3 menit di bumi dengan wujud ultranya. Mengapa? Sebab konsepnya, para Ultra hidup dengan menyerap cahaya sebagai sumber energi mereka. Di planet asalnya yang disebut Land of Hikari atau Tanah Cahaya, para Ultra dapat hidup dengan leluasa karena sumber energi mereka sangat besar di planet tersebut. Tentu saja berbeda dengan di bumi yang dikonsepkan memiliki sumber cahaya yang tidak sebanyak seperti di planet mereka. Itulah sebabnya mereka memilih human host agar dapat bertahan lebih lama di bumi. Dan dalam pertempurannya dengan para kaiju, Ultraman akan menghabiskan energi lebih banyak. Sehingga, jika mendekati waktu 3 menit barusan, color timer tersebut akan berkedip-kedip, pertanda energi mereka sudah hampir habis. Namun lucunya mereka masih bisa mengeluarkan jurus pamungkasnya di akhir pertempuran. Logika yang sering dipertanyakan penonton adalah, mengapa Ultraman tidak mengeluarkan jurus pamungkasnya di awal-awal pertempuran sebelum energi mereka habis? Tentu saja itu akan menghemat tenaga lebih banyak ketimbang harus menunggu lampu di dada mereka berkedip. Ya, itu mungkin hanya sebuah kiat untuk memancing ketegangan bagi para penonton. Dan juga, jika Ultraman langsung mengeluarkan jurus terkuatnya, durasi pertempuran menjadi lebih singkat sehingga menjadi tidak seru. Terbang entah kemana setelah bertarung. Ini mungkin yang paling kocak dari semua yang pernah ada. Bahkan tak jarang menjadi meme yang tersebar di internet. Setelah pertarungannya selesai, kebanyakan Ultraman akan terbang menjauh dari muka bumi dan hilang dari pandangan manusia yang menyaksikannya. Pertanyaannya, kemanakah mereka pergi? Itulah misteri yang selalu berkecamuk dalam benak para penonton. Dari Ultraman era Showa, Heisei, bahkan hingga saat ini di era Reiwa. Meskipun ada beberapa Ultraman yang tidak bahkan jarang melakukannya, seperti pada Ultra Seven, ia kadang mampu berubah menjadi kecil seukuran manusia normal ketika selesai bertempur. Namun itu semua karena Ultra Seven memang memiliki konsep yang berbeda dengan kebanyakan Ultra lainnya. Akan tetapi, ada satu teori yang cukup unik tentang hal tersebut, yakni Ultraman sengaja terbang menjauh dari muka bumi hanya untuk pergi ke suatu tempat dan berubah kembali ke wujud manusianya. Hal itu merupakan sebuah kamuflase yang mereka lakukan untuk menyamarkan identitas manusianya di bumi agar tetap rahasia. Itulah sebabnya, setiap kali Ultraman berubah, ia selalu dalam posisi terjun atau jatuh ke permukaan bumi agar terkesan seperti datang dari luar angkasa. Namun apapun alasannya, hal tersebut tetaplah kurang masuk akal di mata penonton. Tidak ada yang menyadari identitas Ultraman. Nah, ini masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya tadi. Jika Ultraman terbang menjauh hanya untuk kembali ke wujud manusianya di suatu tempat, kebanyakan para Ultraman yang sudah berubah jadi manusia seperti semula akan mendatangi kawan-kawannya para attack team yang bertugas di lokasi tersebut. Seakan saat pertarungan raksasa berlangsung, ia sedang berada di suatu tempat menjauh dari lokasi barusan. Ya tentu saja, itu untuk menjaga rahasianya tetap aman. Para human host pun baru bisa berubah secara sembunyi-sembunyi saat keadaan sudah semakin genting. Namun lucunya, sejak awal jarang sekali bahkan tidak ada yang menyadari keanehan tersebut. Padahal, sang protagonis sengaja menghilang dan tidak terlihat saat Ultraman sedang bertarung. Memang ada beberapa plot twist di season-season tertentu di mana mereka mulai menyadari bahwa kawannya tersebut adalah Ultraman yang biasa mereka lihat. Namun, biasanya hal itu juga kemudian teralihkan dan baru terungkap di akhir-akhir episode. Keanehan ini memang jarang sekali disadari oleh sebagian rekan dalam tim tersebut. Akan tetapi, formula berubah diam-diam dan kembali menjadi manusia tanpa disadari oleh siapapun adalah satu logika yang kurang masuk akal sampai sekarang. Gedung dan kota yang hancur adalah hal yang biasa. Segmen ini memang sama seperti logika konyol di Super Sentai, karena pada dua franchise ini sama-sama menyuguhkan pertempuran raksasa yang memporak-porandakan kota.
Memang, kita tahu ada beberapa lokasi pertempuran Ultraman yang berada di pegunungan, hutan, laut, dan sebagainya. Akan tetapi set pertempuran yang berlokasi di tengah kota dengan gedung pencakar langit adalah yang paling sering dilakukan. Bayangkan saja, gedung-gedung dan bangunan yang hancur lebur seharusnya menjadi tragedi besar yang menelan korban jiwa. Di dunia nyata, lokasi seperti itu harusnya sudah dikosongkan dan dilakukan evakuasi.